Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Baik, kita kembali untuk hari minggu ini untuk memuji Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran. Semua siap di tempat, lipat tangan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Halo adik-adik, ayo kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik anak-anak kami sekolah minggu, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah mulai dari titah pertama hingga titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Marilah kita berdoa untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik anak-anak kami, sekarang kita membaca ayat bulanan sebagai epistel di minggu kita hari ini, yaitu kitab Amsal pasal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9, kita sama-sama mengucapkannya.
Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan turun untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik. Warta Sekolah Minggu. Hai adik-adik, untuk hari ini Warta Sekolah Minggunya masih ya. Hari ini kita masih seperti sama yang seperti minggu kemarin, kita masih live streaming di YouTube. Kita dengarkan semua sekolah minggu dari awal sampai akhir ya adik-adik. Jangan lupa absennya jangan lupa juga persembahan setiap hari minggunya adik-adik ya, agar nama Tuhan Yesus semakin besar di dunia ini. Tunggu lagi pengumuman selanjutnya, kapan kita bisa datang ke gereja, kita bisa bernyanyi bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Adik-adik, kakak ingatkan, jaga kesehatan, cuci tangan terus setiap saat. Habis pulang cuci tangan, habis dari tempat opung atau tempat namburu cuci tangan ya adik-adik ya. Pakai maskernya kalau keluar rumah supaya corona, supaya covidnya hilang semua. Oke adik-adik, sampai di situ pengumuman kita. Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita siap-siapkan hatinya. Tapi kita nyanyi dulu, mau enggak? Yuk, lipatlah tangan. Bang Amos, tolong Bang Amos. Kami bersyukur dan bersyukur selalu. Teristimewa hari ini Tuhan beri kami sehat dan kuat. Tuhan beri juga kami waktu untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Meskipun kami masih tetap mengikutinya secara live streaming. Tapi Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Karena itu, bukalah hati pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan sungguh, sehingga firman-Mu tetap tinggal dan diam di dalam hati kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan kami semuanya tetap bersuka cita menantikan kami dapat berkumpul bersama di rumah-Mu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini yang ditetapkan sebagai firman Tuhan yang akan kita dengar tertulis di dalam 1 Samuel. Siapa yang tahu ya, 1 Samuel itu perjanjian lama kah perjanjian baru? Oh, semuanya tahu, yang besar-besar. Adik-adik yang kecil sih memang belum tahu, tapi papa mamanya kan ada di sebelah ya, mengikuti, mendampingi perjanjian lama. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Wih, panjang benar Inang. Enggak apa-apa ya, Inang bacakan dari depan ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar laut 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat dan menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Seru hari ini ya. Ceritanya tentang pertempuran dua orang yang berbeda fisiknya dan persiapannya. Siapa sih Goliat itu, Nang? Dia adalah prajurit bangsa Filistin. Daud itu siapa, Nang? Daud itu adalah anak dari perang. Nah, Goliat itu oleh Daud, meskipun dia badannya kecil, tapi dia mengandalkan Tuhan. Goliat yang besar, lengkap dengan perlengkapan perangnya, tapi angkuh. Lalu apa dong Inang yang mau kita ingat dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Pertama, ada nih, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, seperti Daud. Terus apalagi? Tidak merasa perlu kecil hati, meskipun tubuh kita beda dengan bentuk tubuh teman yang lain. Memang iya, kan Tuhan mengaturnya begitu. Ada yang tinggi, ada yang sedikit rendah. Kita tidak perlu kecil hati. Lalu apalagi? Daud itu seorang anak yang patuh kepada orang tuanya dan sayang kepada kakak-kakaknya. Itulah sebabnya dia pergi tadi ke medan tempur. Untuk tadinya dia menggembala, menjaga kambing domba papanya. Tapi dia pikir begini, wah gimana sekarang ya kakak-kakakku di medan pertempuran, kulihat dulu ah. Begitu dia lihat suasananya seperti itu, dia langsung bangkit semangatnya. Terus rasa kasihnya terhadap saudara-saudaranya memenuhi pikirannya. Majulah dia ke medan pertempuran. Berarti ada kasih ya. Nah, kemudian dia rajin tadi kan, patuh kepada papa mamanya atau orang tuanya. Lalu dia anak yang
bersedia membela kebenaran. Itu yang paling penting loh. Berarti kalau bersedia membela kebenaran itu dia orangnya jujur. Ya kan? Nah, contohnya misalnya begini. Ada tuh teman tuh. Sebenarnya dia tadi sudah lihat mainan temannya yang jatuh itu diambil oleh teman satunya, tapi teman yang mengambil mainan yang terjatuh tadi bilang begini sama dia, saya bilang ya, soal kau bilang nanti nih kau takut atas ancaman. Lalu waktu teman yang kehilangan mainan tanya, kamu udah lihat nggak mainan aku tadi jatuh? Enggak ada tuh, beneran nggak ada lihat. Berarti dia tidak jujur dan tidak berani mengatakan kebenaran. Yang benar itu bagaimana Nang maunya? Maunya firman Tuhan begini, kalau tadi sudah melihat kejadian seperti itu, ketika teman tanya, biarpun sudah diancam, temannya tanya, kamu lihat enggak sih mainan aku tadi jatuh? Ada tuh diambil teman, ada dia simpan, jangan katakan dicuri. Nah, ada disimpannya karena jatuh tadi. Nah, berarti selain kita jujur, tapi kita juga berhikmat menggunakan bahasa. Ya kan? Jangan bilang, oh tuh ditapukkannya, aku dibilangnya tadi itu, jangan, nggak boleh bilang-bilang, diancamnya pula. Enggak. Tapi katakan, ada dengan dia disimpannya tadi kan jatuh. Nah, gitu kan? Nah, itulah buah dari firman Tuhan beberapa yang kita mau simpan di hati kita hari ini untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Apa sih hubungannya Nang? Iya, kalau karena bukan Tuhan kita nggak berani jujur. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan kita nggak berani mengatakan kebenaran. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan kita tidak bisa menjadi anak yang rajin diperintahkan orang tua atau guru di sekolah atau bermain bersama-sama dengan jujur. Karena itu biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini tetap tersimpan di dalam hati. Ingat senantiasa, kalau rindu mendengarkannya bisa dibaca sendiri. Ya sayangnya? Baik, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan nyanyi lagi. Yuk Kak Yos, ada tuh tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk Bang Amos, yuk kita lakukan lagu itu untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kami rindu seperti Daud yang berani mengatakan kebenaran, berjuang atas nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tidak menghadapi orang-orang seperti Goliat lagi saat ini. Tapi ada banyak yang harus kami perangi di tengah-tengah
kehidupan kami. Kami harus memerangi ketidakjujuran, kami harus memerangi ketakutan, kami harus memerangi rasa takut menyebut nama Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan. Yuk kita berdoa di rumah masing-masing mengharapkan virus corona semakin menghilang ya. Tapi prokesnya jangan lupa, oke.
Oke adik-adik. Hai, kembali lagi ke kakak di sini. Yuk kita absen dulu yuk. Absennya ini nggak boleh ketinggalan ini. Kalau udah absen ini berarti udah masuk sekolah ini. Selamat hari Minggu untuk Christian Anugrah Hutajulu. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Kevin dan Kesia. Selamat hari Minggu untuk Sheba dan Owen Nababan. Selamat hari Minggu untuk William Simbolon. Selamat hari Minggu untuk Felicia Purba. Selamat hari Minggu untuk Gideon, Graciela, dan Giselle Barusi Hombing. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu untuk Redondo Situmorang. Selamat hari Minggu untuk Jihan Sastri Dominika Simorangkir. Selamat hari Minggu untuk Berwin dan Marcos Yanturi. Selamat hari Minggu untuk Nami Kaila dan Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Riko dan Seli Bormunte. Selamat hari Minggu untuk Anggun, Feby dan Alwis. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Gilbert dan Gio Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Ica dan Devan Gultong. Selamat hari Minggu untuk Arnold dan Tiona Tambunan. Selamat hari Minggu untuk Kimora dan Kifaro Sihombing. Selamat hari Minggu untuk Kesia Kaurelia Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Jevan Sihaloho. Selamat hari Minggu untuk Redondo sudah. Selamat hari Minggu untuk Quinsa dan Alski Sianipar. Selamat hari Minggu untuk adikku Risana Pitupulu dan Jona. Selamat hari Minggu untuk Caca. Selamat hari Minggu untuk Natada Ronald dan Ruth. Selamat hari Minggu juga. Bentar nih, banyak nih hari ini nih. Selamat hari Minggu juga untuk Gabriel Sinaga dan Sardo Togatorop. Selamat hari Minggu juga untuk Ririn, Sevania Simajuntak dan adik-adik di sana. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Simangunsong dan selamat hari Minggu untuk Dion Simangunsong. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye.